Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 atau 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami beranggotakan Alfia Nabilatun Nisa, Nuril Hafidhah, dan saya sendiri Muhammad Iqbal Al-Fikri, yaitu tentang perangkat organisasi, konsep manajemen, fungsi dan tujuan. Pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan yang kedua akan dijelaskan oleh Mbak Alfia Nabilatun Nisa, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Mbak Nuril Hafidhah. Langsung saja saya akan menerangkan tentang perangkat koperasi syariah dan koperasi konvensional. Pengertian koperasi. Pengertian koperasi secara etimologi, koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu cooperation atau bersama, dan operation kerja, yang artinya bekerja sama. Sedangkan secara terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan badan hukum atau orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah yaitu lembaga keuangan syariah atau LKS terdiri dari dua kelompok lembaga, yakni lembaga keuangan terbentuk bank dan lembaga keuangan yang berbentuk bukan bank. Macam-macam syirkah. A. Syirkah al-amlak adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah. Syirkah dalam kategori ini ada dua bagian, yaitu syirkah ihtiyari, yaitu persyarikatan yang muncul akibat keinginan dua orang atau lebih untuk mengikat diri dalam satu kepemilikan. Dua, syirkah jabr, yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari orang yang wafat. B. Syirkah al-uqud adalah syirkah yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikat diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Fuqaha membagi al-uqud ke dalam beberapa jenis. 1. Syirkah al-inan, syirkah atau kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dan masing-masing pihak ikut memberikan dana yang terlibat pengelolaan dan berbagi keuntungan. 2. Syirkah al-mufawwadah adalah perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata. 3. Syirkah al-abdan, yaitu perserikatan dalam bentuk kerja tanpa modal untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan. 4. Syirkah al-wujuh merupakan perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki reputasi di kalangan masyarakat untuk hutang bayar. Prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut. Kekayaan adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak. Nomor 2, manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah. 3, manusia merupakan khalifah Allah Subhanahu wa taala dan pemakmur di muka bumi. 4, menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja. Tujuan pengembangan koperasi: meningkatkan program pemberdayaan ekonomi khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui sistem syariah. B. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya. Struktur organisasi koperasi konvensional. Bagian struktur organisasi koperasi menggambarkan susunan, isi dan luas cakupan organisasi koperasi serta menjelaskan posisi daripada fungsi beserta tugas maupun kewajiban setiap fungsi, hubungan kerja dan tanggung jawab yang jelas.
Landasan pembuatan struktur organisasi adalah 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Nomor 2. Anggaran dana dan anggaran rumah tangga koperasi. Nomor 3. Keputusan rapat. Yang kedua, fungsi dan proses manajemen di dalam koperasi konvensional dan koperasi syariah. Manajemen koperasi adalah kegiatan profesional yang dilakukan koperasi untuk membantu seluruh keanggotaan koperasinya di dalam mencapai tujuannya. Manajemen operasional koperasi konvensional semata-mata hanya mementingkan pada keuntungan anggotanya tanpa memakai dan mengindahkan prinsip-prinsip tertentu. Sedangkan pola manajemen usaha syariah yang berkomprehensif dan berkemampuan mengakomodasi kaidah dan prinsip syariah. Pola manajemen usaha syariah bukan hanya sekedar diharapkan mampu mengaplikasikan kaidah dan prinsip syariah sebagaimana yang diharapkan, melainkan juga memotivasi atau mendorong terlaksana nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Rincian manajemen dalam koperasi yang terdiri atas kelembagaan, produk atau jenis usaha yang dilakukan koperasi, dan prosedur kelembagaan pada koperasi. 1. Kelembagaan koperasi. Kelembagaan koperasi dapat kita lihat melalui bagian perangkat organisasi. 2. Membantu mengembangkan dan mewujudkan sistem ekonomi nasional dengan mengutamakan ekonomi kerakyatan dan asas kekeluargaan. 3. Membantu membangun keahlian para anggota maupun masyarakat luas agar lebih sejahtera keadaan ekonomi nasionalnya. Nomor 4. Mengembangkan kualitas sumber para anggota yang terlibat agar bisa lebih konsisten, amanah, profesional saat menerapkan nilai-nilai syariah Islam. Nomor 5. Membuka kesempatan lapangan pekerjaan sebagai penghubung dua pihak, yaitu penyedia dana dan yang memakai dana, agar dana yang dipinjam lebih bisa optimal dimanfaatkan. 6. Memperkokoh anggota koperasi agar semakin solid dalam bekerja sama dalam upaya mengontrol operasional koperasi. Berkembang atau tidaknya sebuah koperasi dipengaruhi oleh partisipasi anggota dan manajemen. Semakin banyak dan aktif anggota sebuah koperasi, maka semakin besar peluang koperasi tersebut berkembang dan maju sehingga dapat bersaing dengan badan usaha lain. Pengurus dan karyawan sebagai pengelola koperasi harus mampu memberikan dorongan agar dapat menarik anggota untuk ikut serta dalam pengembangan koperasi. C. Konsep manajemen koperasi konvensional dan koperasi syariah. Manajemen koperasi syariah, kegiatan sistem manajemen dimulai dari perencanaan atau planning, dilanjutkan dengan fungsi pengorganisasian. Dalam pengorganisasian dibuat struktur sesuai dengan keperluan dan diisi dengan orang-orang yang diberi tanggung jawab. Hasil monitoring ini untuk menyusun laporan tahunan sehingga dapat diketahui tingkat kinerja para anggota. Dari laporan ini dapat menjadi feedback bagi para anggota yang kinerjanya kurang untuk memperbaiki diri. Kualitas dan kuantitas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. A. Profitabilitas. Suatu kegiatan operasional perusahaan atau koperasi merupakan elemen yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan pada masa yang akan mendatang. B. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan dana atau tagihan yang sama seperti itu. C. Pelayanan. Menurut KBBI, pelayanan merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. D. Capital Adequacy Ratio atau CAR. Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi koperasi dalam mengembangkan usahanya. E. Financing to Deposit Ratio FDR. Pada sisi pasifa, koperasi harus mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah setiap simpanan mereka yang ada di koperasi ditarik. Manajemen koperasi konvensional. Manajemen koperasi diselenggarakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola koperasi. Nilai-nilai dan kekayaannya. Manajemen koperasi adalah kegiatan profesional yang dilakukan koperasi untuk membantu seluruh anggota koperasi dalam mencapai tujuannya. Manajemen koperasi tidak didasarkan pada pemaksaan wewenang, melainkan melalui keterlibatan dan partisipasi. Fungsi utama adalah mengupayakan kepemimpinan koperasi bagi anggota dan pengurus terpilih di dalam pengembangan kebijakan dan strategi yang akan memberdayakan koperasi dalam mewujudkan cita-cita atau tujuannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfia Nabila Tunisa, NIM 116, akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu fungsi dan proses manajemen di dalam koperasi konvensional dan koperasi syariah.
Manajemen koperasi adalah kegiatan profesional yang dilakukan koperasi untuk membantu seluruh keanggotaan koperasinya di dalam mencapai tujuannya. Manajemen operasional koperasi konvensional semata-mata hanya mementingkan pada keuntungan anggotanya tanpa memakai dan mengindahkan prinsip-prinsip tertentu. Sedangkan pola manajemen usaha syariah yang berkomprehensif dan berkemampuan mengakomodasi kaidah dan syariah dan prinsip syariah. Nah, pola manajemen usaha syariah ini bukan hanya sekedar diharapkan mampu mengaplikasikan kaidah dan prinsip syariah saja sebagaimana yang diharapkan, melainkan juga memotivasi atau mendorong terlaksananya nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Rincian manajemen dalam koperasi yang terdiri atas kelembagaan, produk atau jenis usaha yang dilakukan koperasi, dan prosedur kelembagaan pada koperasi. Yang pertama ada kelembagaan koperasi. Kelembagaan koperasi dapat kita lihat melalui bagan perangkat organisasi. Kemudian yang kedua, membantu mengembangkan dan mewujudkan sistem ekonomi nasional dengan mengutamakan ekonomi kerakyatan dan asas kekeluargaan. Kemudian yang ketiga, membantu membangun keahlian para anggota maupun masyarakat luas agar lebih sejahtera keadaan ekonomi nasionalnya. Yang keempat, mengembangkan kualitas sumber para anggotanya yang terlibat agar bisa lebih konsisten, amanah, profesional saat menerapkan nilai-nilai syariah Islam. Yang kelima, membuka kesempatan lapangan pekerjaan sebagai penghubung dua pihak, yaitu penyedia dana dan yang memakai dana, agar dana yang dipinjam itu lebih bisa dioptimalkan atau dimanfaatkan. Kemudian yang nomor 6, memperkokoh anggota koperasi agar semakin solid dalam bekerja sama dalam upaya mengontrol operasional koperasi. Jadi itu juga bisa termasuk dari tujuan-tujuan koperasi syariah. Kemudian, bagaimana caranya agar koperasi itu bisa berkembang? Caranya, berkembang atau tidaknya sebuah koperasi itu dipengaruhi oleh partisipasi anggota dan manajemen. Semakin banyak dan aktif anggota sebuah koperasi, itu akan semakin besar peluang koperasi tersebut berkembang dan maju sehingga dapat bersaing dengan badan usaha lain. Kemudian pengurus dan karyawan itu sebagai pengelola koperasi itu harus mampu memberikan dorongan agar dapat menarik anggota untuk ikut serta dalam pembangunan koperasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfiana Bilatunisa, NIM 116, akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu fungsi dan proses manajemen di dalam koperasi konvensional dan koperasi syariah. Manajemen koperasi adalah kegiatan profesional yang dilakukan koperasi untuk membantu seluruh keanggotaan koperasinya di dalam mencapai tujuannya. Manajemen operasional koperasi konvensional semata-mata hanya mementingkan pada keuntungan anggotanya tanpa memakai dan mengindahkan prinsip-prinsip tertentu. Sedangkan pola manajemen usaha syariah yang berkomprehensif dan berkemampuan mengakomodasi kaidah dan syariah dan prinsip syariah. Nah, pola manajemen usaha syariah ini bukan hanya sekedar diharapkan mampu mengaplikasikan kaidah dan prinsip syariah saja sebagaimana yang diharapkan, melainkan juga memotivasi atau mendorong terlaksananya nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Rincian manajemen dalam koperasi yang terdiri atas kelembagaan, produk atau jenis usaha yang dilakukan koperasi, dan prosedur kelembagaan pada koperasi. Yang pertama ada kelembagaan koperasi. Kelembagaan koperasi dapat kita lihat melalui bagan perangkat organisasi. Kemudian yang kedua, membantu mengembangkan dan mewujudkan sistem ekonomi nasional dengan mengutamakan ekonomi kerakyatan dan asas kekeluargaan. Kemudian yang ketiga, membantu membangun keahlian para anggota maupun masyarakat luas agar lebih sejahtera keadaan ekonomi nasionalnya. Yang keempat, mengembangkan kualitas sumber para anggotanya yang terlibat agar bisa lebih konsisten, amanah, profesional saat menerapkan nilai-nilai syariah Islam. Yang kelima, membuka kesempatan lapangan pekerjaan sebagai penghubung dua pihak, yaitu penyedia dana dan yang memakai dana, agar dana yang dipinjam itu lebih bisa dioptimalkan atau dimanfaatkan. Kemudian yang nomor 6, memperkokoh anggota koperasi agar semakin solid dalam bekerja sama dalam upaya mengontrol operasional koperasi. Jadi itu
juga bisa termasuk dari tujuan-tujuan koperasi syariah. Kemudian, bagaimana caranya agar koperasi itu bisa berkembang? Caranya, berkembang atau tidaknya sebuah koperasi itu dipengaruhi oleh partisipasi anggota dan manajemen. Semakin banyak dan aktif anggota sebuah koperasi, itu akan semakin besar peluang koperasi tersebut berkembang dan maju sehingga dapat bersaing dengan badan usaha lain. Kemudian pengurus dan karyawan itu sebagai pengelola koperasi itu harus mampu memberikan dorongan agar dapat menarik anggota untuk ikut serta dalam pembangunan koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi, ditemukan nilai-nilai dasar koperasi, yaitu yang pertama, koperasi adalah badan usaha, yang dimana koperasi harus bisa memperlakukan dirinya seperti badan usaha yang dalam operasionalnya harus efisiensi profit oriented. Yang kedua, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Koperasi harus berorientasi pada rakyat sehingga seluruh aktivitasnya harus dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Setiap pendirian koperasi harus bisa menjadi ajang kegiatan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Pemerintah juga harus bisa memfasilitasi gerakan ekonomi rakyat untuk dapat mewujudkannya dengan pembinaan dan pengawasan. Ketiga, asas kekeluargaan. Dalam pengelolaan, koperasi harus didasarkan pada prinsip kesamaan dan kebersamaan. Untuk mewujudkan cita-cita kehidupan yang lebih sejahtera, prinsip kebersamaan juga tujuan dari manajemen aset dan mengandung kepemilikan bersama atas sumber-sumber daya dan perlakuan yang adil. Yang keempat, prinsip koperasi. Dalam menjalankan usahanya, koperasi harus mematuhi norma-norma yang dikenal dengan prinsip koperasi. Inilah yang membedakan antara usaha yang dilakukan oleh koperasi dengan badan usaha lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 41 Ayat 3, yang dimana modal pinjaman dapat berasal dari anggotanya, bank, dan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan pada pasal 42 ayat 1 menjelaskan bahwa koperasi diperkenankan untuk melakukan pemupukan modal dari modal penyertaan. Berbicara dari peraturan ini, untuk memenuhi modal koperasi simpan pinjam dimungkinkan untuk menjalin kerjasama antar koperasi atau memanfaatkan pinjaman bank atau menerbitkan surat berhak dalam bentuk obligasi. Pinjaman bank dapat diberikan dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan menggunakan bunga komersial biasa atau dengan memanfaatkan pinjaman dalam bentuk kredit program seperti kredit usaha rakyat. Sekian dari saya.